Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, konsep pesugihan, yakni mencari kekayaan secara instan melalui bantuan makhluk halus atau perjanjian mistis, merupakan hal yang dilarang keras. Meskipun istilah pesugihan tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, praktik-praktik yang serupa dengannya dijelaskan dan dikutuk karena melibatkan syirik, menyekutukan Allah, dan kerjasama dengan setan atau jin. Berikut ini adalah cerita fiktif yang menggambarkan praktik pesugihan dari sudut pandang Islam, sesuai dengan pesan yang tersepat dalam Al-Quran. Kisah ini berjudul Harga adalah sebuah janji. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun ambisinya untuk kaya raya begitu membara. Berkali-kali ia gagal dalam usaha, hingga akhirnya ia mendengar bisikan tetangga tentang tempat pesugihan di sebuah hutan angker. Walau ragu, keinginan untuk cepat kaya membuatnya mendatangi tempat itu. Di sana ia bertemu seorang dukun yang mengatakan, "Jika kau ingin kaya, berikan sesaji setiap malam Jumat dan bersumpahlah setia kepada penunggu tempat ini." Raka pun menyanggupi. Tak lama, hidupnya berubah drastis. Ia memiliki usaha sukses, mobil mewah, dan rumah megah. Namun tiap malam ia dihantui mimpi buruk dan ibunya jatuh sakit tanpa sebab. Hatinya gundah. Suatu hari ia mendengar ayat ini dalam ceramah di masjid. "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh." Sesungguhnya, ia hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Fatir ayat 6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6, Raka tersadar. Ia telah menjual imannya demi dunia. Ia menangis dan bertobat. Dengan tekad yang kuat, ilan kentikan cekad semaharisil pamaud zat dari nyaraltrin. Walau hati milang, hentiling. Pesan moral, kekayaan sejati bukan dari jalan pintas yang menggadaikan iman, melainkan dari kerja keras dan keikhlasan. Al-Quran telah mengingatkan agar manusia tidak meminta bantuan kepada selain Allah, karena hal itu termasuk syirik, dosa yang paling besar. Sampaikanlah dariku, Nabi Muhammad SAW walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat baiklah mulai dari hal kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah.